Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Ivan Toney condong pilih Arsenal daripada Chelsea. Kebutuhan Arsenal terhadap penyerang baru bisa saja terselesaikan. Salah satu pemain di daftar incaran, Ivan Toney, bersedia untuk berlabuh ke Emirates Stadium. Ada sejumlah klub yang berminat untuk mengangkutnya. Arsenal, Chelsea, dan Tottenham disebut-sebut bakal saling sikut untuk mengamankan jasanya. Seperti yang dilansir dari laporan Daily Mail, di antara ketiga klub tersebut, Toney ternyata lebih condong memilih Arsenal. Toney merasa bakal cocok dengan gaya main Arsenal yang sekarang. Dirinya juga menawarkan karakteristik penyerang yang berbeda dibandingkan Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah. Namun, perburuan Toney tidak berhenti sampai di sini. Ada satu hambatan yang harus bisa dituntaskan Arsenal demi mendapatkan tanda tangannya. Hambatan tersebut adalah biaya transfer. Arsenal dan siapapun yang mau merekrut Toney harus siap membayar mahal karena bandrol harganya yang sangat tinggi. Di dalam laporan yang sama disebutkan, Brentford hanya mau melepas ujung tombaknya itu dengan mahar minimal 80 juta pound sterling. Arsenal sudah berani ngomongin titel juara. Arsenal masih jadi salah satu tim bersama Tottenham Hotspur yang belum terkalahkan di Liga Inggris sejauh ini dari 8 laga. Mereka berdua tempati puncak klasemen Liga Inggris dengan Tottenham yang lebih unggul produktivitas gol, poinnya sama-sama 20. Dilansir dari BBC, Gabriel Martinelli senang membawa timnya menang atas Manchester City. Pun pemain asal Brasil itu menyinggung soal titel juara. Kami tahu betapa beratnya melawan mereka. Kemenangan ini menambah kepercayaan untuk memenangi gelar di musim ini. Karena kami adalah Arsenal dan kami percaya bisa mewujudkannya. Paparnya, Arsenal sebenarnya nyaris juara Liga Inggris di musim lalu. Sudah ratusan hari duduki puncak klasemen Liga Inggris yang endingnya disalip Manchester City jelang pekan-pekan terakhir. Kami sudah berkembang dibanding musim lalu dan akan mencoba lebih baik lagi, tegas Martinelli. Kami hanya harus terus berjuang memenangi laga demi laga, tutupnya. PG Mall akui bikin kesalahan di laga Arsenal versus Manchester City. Untuk akhir pekan kedua secara beruntun, pertandingan terbesar di Premier League dibayangi oleh kesalahan wasit. Wasit Michael Oliver gagal mengusir Kovacic ketika ia melanggar Declan Rice saat sudah mendapatkan kartu kuning seminggu setelah gol pembuka Luis Diaz untuk Liverpool di Tottenham dianulir karena offside. Keputusan untuk tidak mengusir Kovacic terbukti sangat kontroversial karena hal tersebut mirip dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Chelsea, Malo Gusto, yang membuatnya diganjar kartu merah langsung saat timnya kalah 1-0 dari Aston Villa. Berbicara untuk pertama kalinya sejak insiden Diaz dalam program PG Mall's Match Official Mic'd Up, Webb mengakui bahwa kesalahan itu merusak reputasi badan wasit yang ia pimpin. Webb berpendapat bahwa kartu merah yang diterima Gusto adalah keputusan yang tepat dan mengakui bahwa Kovacic seharusnya mendapatkan hal yang sama. Martinelli pernah sampai kena mental gara-gara ditolak Manchester United. Martinelli yang pernah ditolak Manchester United kala itu merespons hal tersebut dengan terus berlatih lebih keras hingga bisa jadi pemain seperti sekarang. Winger Arsenal Gabriel Martinelli pernah berada di posisi sangat terpukul gara-gara wacana kepindahannya ke Manchester United tak pernah benar-benar terrealisasi. Hal ini dibeberkan oleh mantan pelatih Martinelli, Luis Antonio Moraes, dalam wawancara dia dengan The Athletic. Dia terpukul ketika kepindahan ke United tidak berhasil, kata Moraes mengenang. Akan tetapi itu tidak bertahan lama. Dia terus bekerja keras, mungkin lebih giat dari sebelumnya, ungkapnya. Gabi adalah teladan besar untuk para pemain muda. Dia tidak pernah berpikir akan bisa sampai pada titik sekarang, gacor bersama Arsenal, tandas Moraes. Martinelli di bawah komando manajer Arsenal Mikel Arteta telah menjadi pemain kunci dan musim lalu jadi bagian penting
yang membawa timnya keluar sebagai runner-up Liga Premier Inggris. Gary Neville menganggap Arsenal mampu rebut titel Manchester City. Legenda Manchester United Gary Neville merasa optimistis dengan peluang Arsenal dalam ajang Liga Inggris musim ini. Neville memberi sorotan terhadap fokus Manchester City yang dianggap menurun setelah mencatatkan sejarah pada musim 2022-2023. Bahkan, Arsenal dipandang dapat merebut gelar juara Liga Inggris dari Manchester City. Hal yang gagal mereka lakukan pada musim sebelumnya. Saya rasa Arsenal memiliki peluang yang cukup tinggi. Mereka harus menjaga kebugaran pemain mereka. Keberadaan Declan Rice di lini tengah membuat mereka menjadi tim yang jauh lebih berkualitas. Kontribusi dari penyerang tengah juga harus ditingkatkan. Kehadiran William Saliba dan Gabriel Magalhaes di lini belakang juga menjadi kunci. Arsenal musim lalu mendekati titik yang ingin mereka capai. Sedangkan Manchester City kini harus berusaha mencari motivasi baru setelah memenuhi ambisi mereka musim lalu, ucap Gary Neville kepada Sky Sports. Gabriel Jesus bahas posisi favoritnya di Arsenal. Pemain asal Brasil, Gabriel Jesus telah memperjelas perasaannya mengenai posisi yang ia sukai di Arsenal setelah beberapa kali tampil sebagai pemain sayap musim ini. Pemain berusia 26 tahun ini mengklaim bahwa ia tiba di London Utara dari Manchester City dengan pemikiran bahwa ia akan digunakan sebagai penyerang tengah untuk The Gunners. Tetapi sejak saat itu ia menerima peran baru di dalam tim. Perlu dicatat bahwa saya telah memainkan banyak peran di Arsenal, kata Jesus. Jelas, ketika saya memilih untuk pindah dari City ke Arsenal, Edu dan Arteta berbicara kepada saya, dan saya menjelaskan bahwa saya ingin bermain sebagai pemain nomor 9. Arsenal memiliki ide kalau saya sendiri ingin bermain sebagai pemain nomor 9. Bebas. Musim ini berbeda, kami mengalami cedera dan dalam beberapa pertandingan terakhir, saya bermain di 3 posisi penyerang. Untuk sementara waktu, saya pikir saya hanya akan mengatakan bahwa saya ingin bermain sebagai pemain nomor 9. Tetapi saya di sini untuk membantu tim. Saya diberkati oleh Tuhan untuk memiliki talenta ini dan fleksibilitas untuk bermain di ketiga posisi penyerang. Saya memilih untuk tidak memilih, tuturnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!